saya mahasiswa FK Bangka. Nah, hari ini aku lagi ada di Kotu. Jeng. Nah, hari ini aku mau menjelaskan ke kalian salah satu artefak di Museum Wayang. Tonton terus ya. Nah, sekarang aku udah ada di dalam Museum Wayang. Nah, sebelum aku ngejelasin tentang berbagai macam wayang, di sini aku mau ngejelasin dulu tentang sejarah Museum Wayang. Museum Wayang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Gedung yang sekarang menjadi Museum Wayang dulunya memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda. Pada awalnya, bangunan ini adalah gereja Belanda lama yang dibangun pada tahun 1640. Nah, gereja ini kemudian mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan dibongkar pada tahun 1808. Di atas reruntuhan gereja tersebut dibangun sebuah gedung baru pada tahun 1912 yang bergaya neo-renaissance. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini sempat digunakan sebagai Museum Jakarta Lama. Kemudian, pada tanggal 13 Agustus 1975, gedung ini resmi dijadikan sebagai Museum Wayang oleh Gubernur Jakarta saat itu, yaitu Ali Sadikin. Nah, museum ini juga menyimpan berbagai koleksi wayang dari seluruh Indonesia, termasuk wayang kulit, wayang golek, wayang klitik, dan wayang beber. Koleksi internasional seperti wayang dari Thailand, Tiongkok, India, Kamboja, dan negara lainnya juga termasuk di sini. Alat-alat musik tradisional, pengiring pertunjukan wayang, dan perlengkapan ritual juga ada di sini loh. Selain itu, ada fakta menarik nih. Di halaman museum terdapat makam Jan Pietersen Seon, seorang tokoh VOC yang kontroversial. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu wayang? Wayang adalah seni pertunjukan tradisional Indonesia yang menggunakan boneka atau tokoh-tokoh untuk menceritakan kisah. Kata wayang berasal dari kata Jawa yang berarti bayangan, karena pertunjukannya sering menampilkan bayangan tokoh di layar. Fungsi wayang itu sendiri sebagai hiburan untuk rakyat, media edukasi moral dan spiritual, alat penyebar agama seperti Hindu, Islam, dan Kristen, dan yang terakhir sebagai warisan budaya yang syarat dan nilai-nilai filosofi dan etika. Selanjutnya, aku mau ngejelasin tentang wayang kulit Gatot Kaca. Wayang kulit Gatot Kaca adalah tokoh pewayangan dari epos Mahabharata yang sangat populer di Indonesia, terutama dalam pertunjukan wayang kulit gaya Jawa dan Bali. Ia adalah anak dari Bima, Werkudara, dan Arimbi, serta keponakan dari para Pandawa. Asal-usul nama Gatot Kaca berasal dari kata Gatot Kaca. Dalam bahasa Sanskerta, ia lahir dengan kekuatan luar biasa. Sejak bayi, sudah bisa terbang dan memiliki tubuh sekuat baja. Dikenal sebagai si otot kawat tulang besi karena tubuhnya kuat seperti logam. Wayang kulit Gatot Kaca memiliki ciri khas, yaitu dalam bentuk wayang kulit, Gatot Kaca digambarkan dengan tubuh tegap dan kekar. Hiasan mahkota khas seringkali berbentuk seperti helm tempur. Sayap di punggungnya melambangkan kemampuannya terbang. Warna kulit wayangnya biasanya hitam atau biru tua, menandakan kekuatan dan keberanian. Di dalam cerita, Gatot Kaca berperan penting dalam perang Bharatayuddha, di mana ia bertarung mati-matian melawan Karna. Ia gugur setelah terkena senjata sakti bernama Kunta, namun kematiannya dianggap sebagai pahlawan karena ia menyelamatkan banyak pasukan Pandawa. Nah, nilai dan makna dari tokoh Gatot Kaca yang bisa kita ambil, yang pertama ada simbol keberanian, kesaktian, dan kekuatan. Yang kedua ada ia juga mewakili anak muda yang siap berkorban demi kebenaran dan keadilan. Yang terakhir, tokoh Gatot Kaca sering dijadikan ikon superhero tradisional Indonesia. Museum Wayang tidak hanya menyimpan koleksi dari Indonesia saja, tapi juga dari berbagai negara seperti negara Inggris, Tionghoa, Eropa, Jepang, dan lain-lainnya. Tujuannya, Museum Wayang mengoleksi boneka dari berbagai negara bukan hanya untuk koleksi estetika,
tapi juga sebagai media edukasi lintas budaya, agar pengunjung bisa melihat bahwa seni boneka atau puppet ada di hampir semua budaya di dunia. Selain wayang dan boneka, di museum ini juga ada alat-alat musik seperti gamelan Jawa dan Sunda, rebab, suling, kendang atau gendang, dan alat musik non-Indonesia lainnya. Selain itu, kita juga bisa berkunjung ke Immersive Room. Immersive Room adalah ruangan khusus di dalam museum yang dirancang untuk memberi pengalaman interaktif, mendalam, dan menyeluruh kepada pengunjung dengan bantuan teknologi digital. Jangan lupa mampir ke spot foto keren yang Instagramable banget, mulai dari area tokoh-tokoh wayang raksasa, patung Gatot Kaca, sampai display boneka dari berbagai macam negara. Semua bisa jadi latar foto kece kamu loh. Oke guys, sekian dulu ya video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.